Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis produktivitas dengan judul pengukuran produktivitas dengan metode OMEX atau Objective Matrix. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Putra Wardana dengan NPI 141220033 dengan nomor 03. Untuk tahapan pengukuran produktivitas dengan metode OMEX yaitu ada 11. Yang pertama adalah menentukan tujuan pengukuran, kedua menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Ketiga, perhitungan rasio performa setiap kriteria pengukuran. Keempat, perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Kelima, perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. 6, menentukan target. 7, menentukan nilai produktivitas realistis. 8, menentukan nilai bobot kriteria. 9, menentukan skor dari skala. 10, menentukan pencapaian kerja. 11, menentukan indeks produktivitas total. Untuk deskripsi perusahaan, yaitu industri ban merupakan salah satu sektor manufaktur yang memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan industri otomotif transportasi serta pembangunan infrastruktur di berbagai negara. Permintaan terhadap produk ban terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik di sektor pribadi maupun industri. Untuk memenuhi tuntutan pasar yang semakin kompetitif, perusahaan di industri ini dituntut tidak hanya memproduksi dan berkualitas tinggi, tapi juga menjalankan proses produksi yang efisien, terukur, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perusahaan perlu menerapkan sistem pengukuran kinerja yang objektif dan terstruktur. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasional adalah Objective Matrix atau OMAX. Metode ini menggabungkan sejumlah indikator kinerja utama, Key Performance Indicator atau KPI, yang diklasifikasikan ke dalam kriteria-kriteria tertentu dan diukur berdasarkan skala penilaian serta bobot kepentingan. OMAX tidak hanya membantu mengukur performa secara kuantitatif, tetapi juga menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan dalam perbaikan berkelanjutan continuous improvement. Melalui hasil pengukuran tersebut, manajemen dapat menyusun strategi peningkatan kinerja yang lebih terfokus dan berdasarkan data yang akurat. Oleh karena itu, penelitian atau evaluasi menggunakan metode OMEX dalam industri ban menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan efisiensi, kualitas, dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Untuk menentukan kriteria perhitungan dan data yaitu ada 4 kriteria. Yang pertama, kriteria pertama ada bahan baku, kriteria dua tenaga kerja, kriteria tiga ada mesin, kriteria empat ada energi. Dan ini adalah berikut tabel input dari kriteria satu, 2, 3, 4, dan output selama 13 bulan. Dan ini perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran, yaitu performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran dengan rumus sebagai berikut: rasio performance input per output. Dan contohnya seperti di bulan Januari, yaitu 2.100 dibagi dengan 25.000 dan dihasilkan dengan 11,90, dan cara tersebut akan dilakukan dengan sama. Itu rumus rata-rata dan standar deviasi. Untuk rata-rata yaitu rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 13 bulan, dan N-nya adalah jumlah data periode, dan X banyak yaitu rasio tiap kriteria atau nilai performa setiap kriteria output per input. Terus standar deviasi yaitu rata-rata tiap kriteria yang diukur. Untuk S-nya yaitu rasio tiap kriteria nilai performance tiap kriteria output per input. Dan N adalah jumlah data per periode. Itu perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Untuk kriteria satu ditemukan total untuk XI-nya itu 61,24, sedangkan untuk XI kurang rata-rata akar 2 ditemukan 139,20, sehingga rata-rata untuk kriteria 1 4,71 dan 10,71. Sedangkan standar deviasinya adalah 3,27. Untuk kriteria 2 X satunya ditemukan 736,10, dan untuk XI kurang rata-rata akar kuadrat yaitu 128,22, dan untuk rata-ratanya 56,62, dan untuk
selanjutnya 986,32 dan ditemukan standar deviasi 31,41 untuk kriteria 3 yaitu XI-nya ditemukan dengan 998,24 untuk XI kurang rata-rata kuadrat yaitu 1892,70. Sedangkan untuk ditemukan rata-rata tiap kriteria yaitu 76,79 dan 1460,21. Sedangkan standar deviasi ditemukan 38,21. Untuk kriteria 4 yaitu XI-nya ditemukan 1079,14 untuk XI kurang rata-rata kuadrat 192228,65 untuk rata-ratanya itu 83,01 dan 1479,13 dan standar deviasinya 38,46. Dan untuk rangkuman nilai setiap kriteria dapat dilihat sebagai berikut yaitu komponen standar deviasi dan rata-rata untuk input 1 3,27, input 2 31,41, input 3 38,21, input 4 38,4 untuk rata-rata standar deviasinya. Untuk rata-rata input 1 yaitu 4,71, input 2 56,62, input 3 76,79, input 4 83,01. Untuk perhitungan BKA dan BKP yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Untuk K merupakan konstanta. Konstanta 1, confidence level CL terdapat pada 0, kurang dari sama dengan CL, kurang dari sama dengan 0,68. Untuk konstanta 2, confidence level CL terdapat pada 0,68, kurang dari CL, kurang dari sama dengan 0,95. Untuk konstanta 3, confidence level CL terdapat pada 0,95, kurang dari CL dari sama dengan 0,99. Untuk BKA, untuk rumus BKA yaitu rata-rata ditambah konstanta standar deviasi. Untuk BKP-nya itu rata-rata dikurang konstanta standar deviasi. Dapat dilihat pakai tabel berikut. Untuk degree of accuracy yaitu TDA ditemukan untuk input 1 0,69, input 2 0,55, input 3 0,50, input 4 0,46. Untuk CL-nya input 1 0,31, input 2 0,45, input 3 0,50, input 4 0,54. Untuk PKA input 1 7,98, input 2 88,03, input 3 115, input 4 121,47. Untuk BKP-nya input 1 1,44, input 2 25,22, untuk input 3 38,57, input 4 44,55, sehingga ditemukan CL lebih besar 0,68 konstanta 2. Untuk menentukan target yaitu untuk nilai dari skor 10 yaitu VKA yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap produktivitas untuk menentukan sasaran jangka pendek. Nah, skor 3 yaitu nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Untuk nilai pada skor 3, nilai rata-rata setiap kriteria cukup selama 13 bulan. Menentukan nilai produktivitas terendah, yaitu nilai skor 0 atau BKP yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap produktivitas. Untuk ini itu sebagai berikut adalah tabel menentukan target, yaitu target sasaran akhir skor 10 yaitu komponennya adalah BKA kriteria 1 7,98, kriteria 2 88,03, kriteria 3 115, untuk kriteria 4 121,47. Untuk skor untuk sasaran jangka pendek skor 3 rata-rata yaitu kriteria 1 4,71, kriteria 2 56,62, kriteria 3 76,79, untuk kriteria 4 3,01. Untuk nilai produktivitas terendah skor 0 yaitu atas skor terbawah atau BKP kriteria 1 1,44, kriteria 2 25,22, 38, kriteria 3 38,57, kriteria 4 yaitu 44,55. Untuk menentukan nilai produktivitas realistis yaitu interval 0 sampai 3, skor 3 sampai skor 0, 3 dikurang sama 3. Untuk rumus ada BKA dikurang BKP per 3. Untuk interval 3 sampai 10 yaitu skor 10 dikurang skor 3 ditemukan 7. Untuk BK dikurang BKP sama dengan 7. Untuk nilai produktivitas realistis dapat dilihat sebagai berikut. Untuk BKA
input 1 7,98, input 2 880,3, input 3 115, untuk input 4 121,7, untuk BKB input 1 144, untuk input 2 25,22, untuk input 3 38,57, untuk input 4 44,55, untuk interval 3 input 1 2,18, untuk input 2 20,94, untuk input 3 25,48, input 4 25,64, untuk interval 7 yaitu input 1 0,93, untuk input 2 8,97, untuk input 3 10,92, untuk input 4 10,99. Untuk menentukan kriteria bobot untuk tahap 1 dapat dilihat sebagai berikut, yaitu untuk tahap 2-nya kriteria 1 ditemukan dengan nilai 1, kriteria 2 yaitu 5, kriteria 3 yaitu 8, kriteria 4 adalah 4, dan seterusnya. Untuk tahap 3 yaitu kriteria 1 dengan 1, kriteria 3, kriteria 2 dengan bobot 5, dengan kriteria 3 yaitu 8, kriteria 4 dan 4. Sehingga ditemukan untuk jumlah kriteria 1 pada tahap 3 11,58, kriteria 2 untuk kriteria 2 8,33, untuk kriteria 3 16,00, untuk kriteria 4 5,75, untuk tahap 4 yaitu untuk tahap 4-nya adalah kriteria 1 total 2,43, untuk bobot 0,61 sama dengan 61%. Untuk kriteria 2 ditemukan total 0,52, ditemukan bobot 0,13 dengan bobot persen 13%. Untuk kriteria 4 yaitu ditemukan total 0,23 dengan bobot 0,06 dengan bobot persen 6%. Untuk kriteria 4 yaitu 0,82 dengan bobot 0,21 dengan 21%, sehingga menjadi 100%. Menentukan kriteria bobot untuk sebagai tabel berikut adalah tabel nilai BKA, rata-rata BKB, bobot, dan interval. Untuk dan sudah saya jelaskan di tadi bahwa sama aja untuk BKA, average, BKB, maupun bobot interval 0 sampai 3, interval 3 sampai 10. Dan ini adalah tabel peruntukan setiap kriteria input per inputnya. Untuk penentuan skor dan skala performance, saya mengambil performance pada bulan November 2024. Untuk dapat dilihat dengan sebagai berikut, yaitu untuk kriteria 1 dapat dilihat untuk BKB-nya skornya adalah 5. Untuk kriteria 2 37,38 dengan skor 5, yaitu yang mendekati yaitu 43,16. Untuk kriteria 3 49,21 dengan bobot 5. 60,41. Untuk kriteria 4 47,86 dengan skor 4 yaitu dengan mendekati 55,54. Dapat disebutkan bahwa skor menurun ke 4,79. Terdapat penurunan pada kriteria 1 dan 4. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perubahan sistem barang kerja yang meningkat atau kurangnya kontrol kualitas. Untuk menjamin kerja dapat dilihat sebagai berikut. Untuk Januari, indikator performa sebelumnya, indikator performansi saat ini. Dan untuk dapat dilihat di grafik, yaitu berdasarkan grafik 1 jadi penurunan kinerja, tetapi kemudian meningkat lagi yaitu Februari, Maret, Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember, Januari. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Untuk indeks produktivitas dapat dilihat Januari yaitu 10, untuk indikator performance sebelumnya 5,22, untuk IP-nya 0,40. Jadi performance indikator IP Januari 0,40, untuk Juli 10, Agustus indikator performance sebelumnya 2,13, untuk IP-nya 0,40, sehingga performance indikator IP Juli 0,40, untuk Oktober 10, November 4,79 dengan IP 1,09, IP Oktober 1,09. Untuk indikator performance saat ini yaitu Januari dengan 5,
Untuk negara provinsi periode sebelumnya itu 4,61 sehingga IP ditemukan 0,68. Untuk beberapa indikator yaitu IP Januari dengan 0,068. Dengan demikian indeks volatility IP untuk bulan Januari 0,40, Juli 0,40, Oktober 1,09, dan Januari 0,68. Sekian terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.